Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyiwa Natania Kristianti dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya unggas petelur. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu ada perencanaan usaha, rencana biaya dan keuntungan, analisis SWOT, dan pemasaran. Yang pertama kita bahas yaitu dari perencanaan usaha, ada ide dan peluang usaha. Sampai saat ini budidaya itik masih menjadi pilihan untuk jadi lahan usaha. Itik juga memiliki kekebalan tubuh yang baik terhadap serangan virus, flu burung. Berternak itik juga lebih mudah bila dibandingkan dengan ayam. Yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan ada 4, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan entrepreneurship. Yang pertama kita bahas yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam upaya mengembangkan usaha budidaya petelur adalah harus memiliki pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baik tentang cara beternak itik petelur beserta cara pemasarannya. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yang dibutuhkan adalah tanah untuk menjadi investasi, bisa dibuat menjadi kandang atau kantor, dan bisa berupa bahan pangan ternak. Yang ketiga yaitu sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan adalah sumber pembiayaan semua operasional perusahaan, mulai dari pengadaan investasi perusahaan, modal produksi, pengkajian, dana pemasaran, dan sebagainya. Yang keempat ada entrepreneurship. Entrepreneurship mengatur semua kegiatan perusahaan seperti manajemen, administrasi, produksi, dan pemasaran, sehingga setiap komponen bersinergi secara optimal untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Administrasi usaha. Administrasi usaha berarti suatu pengelolaan data dan informasi tertulis yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan terus-menerus, mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan untuk membentuk keberhasilan perusahaan yang bersangkutan. Administrasi usaha mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, dan pencatatan transaksi barang atau jasa, dan aspek pajak, baik pajak pribadi maupun pajak usaha. Yang kedua yaitu tentang rencana biaya dan keuntungan. Ketiga yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama kita bahas yaitu tentang kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu kemampuan menghasilkan produk yang lebih baik dari pesaing. Yang kedua, bahan baku untuk pembuatan kandang ramah lingkungan. Yang ketiga, adaptasi itik dengan lingkungan sangat cepat. Yang keempat, adanya jalinan kerjasama dengan pedagang eceran. Yang kelima, peternak yang telah berpengalaman atau memiliki skill beternak. Yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu harga produk yang lebih mahal dari harga produk pesaing. Yang kedua, kandang yang bersifat sementara atau kandang tidak bertahan lama karena termakan waktu. Yang ketiga, bibit yang digunakan tidak unggul. Yang keempat, penggunaan pakan dan tata kelola sanitasi air yang belum memadai. Yang kelima, penjualan hasil telur yang masih segar tanpa olahan. Yang keenam, harga masih ditentukan pedagang pengepul. Yaitu peluang.
Yang pertama, ketersediaan lahan, 2 bahan baku kandang yang tersedia, 3 tersedia pakan utama, 4 tersedianya pasar, 5 peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, 6 produk telur itik menjadi terkenal dengan olahan yang berbeda, 7 pelanggan potensial meningkat. Analisis SWOT yang keempat yaitu ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu cuaca yang berubah-ubah, yang kedua fluktuasi harga bibit, pakan, dan obat-obatan. Yang ketiga, kurangnya penyuluhan tentang usaha peternakan itik, baik di bidang budidaya maupun pengolahan dan pemasaran. Yang keempat, pesaing di sekitar Anda atau peternak itik petelur lainnya. Yang kelima, adanya pajak atau kenaikan pajak jika usaha skala. Yang keempat yaitu pemasaran. Rencana pemasaran yang harus ditetapkan yaitu yang pertama, penetapan harga produk. Rencana harga yang akan saya tawarkan mencakup dari penghasilan rata-rata masyarakat. Tujuannya agar harga yang kami tawarkan tidak terlalu membebankan masyarakat untuk membeli telur dari usaha kami. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk memperlancar pemasaran dan memuaskan konsumen. Strategi pemasaran ada 4, yaitu strategi produk. Dalam hal ini, produk berupa telur yang tak kalah pentingnya untuk memenuhi kepuasan konsumen adalah melihat mutu dan manfaat produk. Yang kedua yaitu harga. Jika harga terlalu tinggi akan mengurungkan niat pembeli. Sebaiknya, harga yang terlalu rendah dikhawatirkan tidak dapat memenuhi biaya produksi. Pemberian diskon setiap pembelian dalam jumlah tertentu juga dapat menarik pembeli. Yang ketiga yaitu tempat. Tempat dan pasar juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemasaran. Saya akan memilih tempat budidaya di halaman rumah saya sendiri karena untuk memudahkan dalam pengawasan ataupun dalam proses perawatannya. Yang keempat yaitu promosi. Salah satu cara promosi yang paling baik banyak dilakukan adalah dengan memasang iklan. Selain memasang iklan promosi, juga dapat dilakukan dengan cara langsung dari mulut ke mulut.